Ibu, Frater, Bapak, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dicintai Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Semua sehat ya? Sehat. Iya, kamu seger-seger. Amin. Dan yang saya seger dulu barangnya. Itu tanda anugerah berlimpah dari Tuhan. Maka pada awal tahun sekaligus kita merayakan Natal bersama ini, kita ingin bersyukur kepada Tuhan yang telah menyatukan kita semua menjadi satu keluarga sebagai putra putri Allah yang penuh kasih, yang diselamatkan, ditebus, dan kita juga diberi kepercayaan untuk menumbuhkan, memekarkan adik-adik, anak-anak supaya mereka bertumbuh sebagai manusia, namun juga bertumbuh dalam cinta kasih sebagai orang-orang yang menghayati nilai-nilai Kristiani di dalam keluarga besar TK Indriasana ini. Marilah kita menyampaikan syukur itu seraya memohon semoga TK Indriasana dapat melayani dengan baik di tengah pandemi ini, tetap mendapat murid-murid. Beberapa sekolah muridnya ada tanda-tanda bukan berkurang, tetapi tidak ada yang datang karena memang belajar dari rumah. Sementara orang tuanya juga mikir kalau menyekolahkan itu di tengah pandemi ini untuk mencari biaya juga tidak mudah. Semoga Tuhan melimpahkan berkah untuk kita semua, pelayanan kita tetap dilimpahi rahmat dan berkat-Nya. Marilah kita sejenak menyadari kelemahan dosa kita, mohon ampun supaya layak merayakan perjamuan kudus ini. Kita ungkapkan sesal tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mengutus Putra-Mu yang tunggal menjadi manusia, Dialah Sang Immanuel yang menghadirkan kuasa Allah beserta kami hamba-hamba-Mu. Semoga hidup kami, pelayanan kami, terutama TK Indriasana di daerah istimewa Yogyakarta ini dapat bertumbuh karena Engkau sendiri yang berkarya mengobarkan semangat dalam hati para guru, karyawan, dan juga orang tua agar mampu mendampingi anak-anak dalam pertumbuhan mereka. Demi Kristus Tuhan kami yang bersama di dan Roh Kudus, hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita jika kita mohon sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jika kita tahu bahwa Ia memperoleh segala sesuatu, Ia mengabulkan apa saja yang kita mohon, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita mohon kepadanya. Kalau ada orang melihat saudara kita berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaknya kita berdoa kepada Allah. Maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada
dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini kita tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tetapi kita tahu bahwa Putra Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Sungguh kita berada di dalam yang benar dalam Putranya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan refren, Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah orang Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan berkenan pada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan pada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Refren, Tuhan berkenan pada umat-Nya. Biarlah orang saleh berlari dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Refren, Tuhan berkenan pada umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya memiliki hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara para murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang Sungai Yordan
dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dengan dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah Injil Tuhan. Para ibu, brother, dan mas serta adik yang terkasih, selamat pagi. Tadi saya mengira bahwa TK Indria Juangan itu di situ karena bayangan saya dulu masa itu ketok itu ya dulu yuk TK itu di situ, lalu sampai di situ udah kok sepi, terus tak googling nanti TK Juangan, TK Indria sama ditulis 130 meter dan tulisannya titik. Nah, ini kan agak bingung mau cedek 130 ini kok titik. Lalu saya ada anak lewat naik motor, TK Indria sana mana? Oh situ, wah bener, berarti tak ikuti titik tadi. Terus saya bablas parkir sampai di titik di mana saya parkir, yaitu di lapangan bulu tangkis itu. Lalu saya bisa, oh iki beberapa kali lihat tapi lali, ya tidak masuk di pikiran ya wis tua mau. Lalu saya masuk di sini dan bisa melihat. Setelah melihat saya percaya. Biasanya kan begitu ya, melihat dan percaya. Percaya satu, demikian. Sejarah yang namanya sekolah Indria Sama itu unik. Dulu didirikan oleh raja-raja kecil di paroki-paroki ya, atau wanita Katolik ranting kecamatan atau apa mendirikan paroki-paroki. Zaman dulu belum dibutuhkan yayasan untuk mendirikan sekolah. Oh, ada niat baik Romo Paroki sebagai lembaga apa membuat SK, jadilah BIM salah BIM sekolah. Maka dulu sekolah Indria Sana sejauh saya tahu nempel di gereja-gereja. Ya. Nah, dalam berjalan waktu ketika ternyata sekolah itu harus dikelola yayasan, muncullah yayasan yang dibentuk oleh orang-orang yang membentuknya. Aku ya nggak ngerti sejarah, tapi pasti ada yang membentuk Dharma itu yang layak dikagumi. Dulu itu kerajaan-kerajaan kecil urip dewi harus disatukan dalam sebuah manajemen. Itu pasti perjuangannya tidak mudah. Bu Tiri, laras gitu. Ya, iya pasti. Guyune ditutupi masker ngerawati ya. Buat dimanis-manis kira kita. Maka sungguh ini kalau karya manusia bubar dewi. Ini pasti ada penyelenggaraan ilahi yang pelan-pelan mulailah, walaupun itu akhirnya dicarikan solusi seperti di mana itu di Jetis ada tanah PGPM ya keluar dari lingkungan gereja karena ada kebijakan paroki tidak bisa mengelola sekolah karena urusannya bukan sekolah, pendidikan itu harus ada di wilayah yayasan yang urusan pendidikan. Lalu di sini dulu nganggo nemplek di rumahnya orang baik, kemudian di PGPM. Di Baciro ya saya dapat mumat tuh ya di latar gereja. Nah, itu
perlu berdoa banyak supaya ada solusi, karena Tuhan itu sumber solusi. Manusia itu sumber polusi, kalau Tuhan itu sumber solusi. Bedanya mungkin. Mulanya karena sumber polusi, ababe ditutup. Ya. Nah, ini menguntungkan karena apa? Saya sekarang ini berani mangan pete seakeh-akeh. Tapi ababe tak ambu dhewe. Dulu waktu belum ada masker, aku rawani mangan pete karena berhadapan dengan umat. Saya ini ngawur, wis romo ora bakal diambu ababe wong liya. Yang kedua tutup masker. Kulo nek ana pete tak pangan sak wit-wite. Dus. Nah itu ada hikmahnya. Yang kedua, bacaan hari ini itu ana Yohanes dan Yesus sama-sama membaptis. Tujuannya baik semua. Diingatkan. Murid-murid itu khawatir, cemas. Ini ada orang lain membaptis. Cemas karena menganggap mereka ini kelompoknya Yesus, kelompoknya Yohanes itu wong sama-sama membaptis kan bersaing. Tapi ini tidak orang bersaing itu dudu menungso senangnya saingan, pamer-pamer sing disin oleh hati. Spontan saya juga melihat kadang-kadang ada tantangan itu. Di kanan kiri juangan ki ono 4 TK. Sedalemnya tambah siji. TK Mangunan Kabupaten Cipuat. Ya jano secara manusiawi aku ya deg-degan. Kenapa? TK Mangunan itu kan baru didirikan tahun 2011. Mendapatkan izin tahun 2014. Atau tahun 2012 proses izin sementara kemudian izin. Murid sekarang ini 65, guru 9, karyawan 1. Lo bayangin, pemasukannya rata-rata 200, 65 ini sebulan 13 juta. Nek guru nesomo, guru tetapnya 7. Bu Dewi bisa menghitung guru tetap dia minimal kan TGP lah 2,5 juta, itu ping 2,5 ini tegese 17,5 juta. 3 karyawan yang lain kalau rata-rata 2 berarti 6, 13,5 plus 6 kuwi 17,6 itu 23,5 juta. Nek pemasukan do bayar kabeh tanpa pandemi ini 13 juta berarti setiap bulan golek 10,5 juta untuk gaji. Belum operasional. Era penyelenggaraan ilahi mesti romane wis setruk. Untung setruk iki ora untune Pak, jadi mangan kegoel kayak bagian. Penyelenggaraan ilahi. Maka kami juga berpikir ya Romo Edi, kemarin saya kunjungan ke Cepuatu, datanya ini fotonya sekolah di TK Jubangan Romo Sae. Bintang yang dipotongnya sekolah ini TK Juang ini biasa. Rasa sekolah ini Mangunan, SDDW Mangunan aku ngono. Karena apa? Kalau TK itu berpikir, kami memikirkan tidak pernah akan mungkin akan yang namanya BGP apa istilah ilmu ekonomi bukan nutup, itu nggak mungkin. Harus muridnya piro, nggak mungkin itu. Maka kami sedang memikirkan guru-guru TK ini sedang kami dampingi, kami latih nanti menjadi trainer di berbagai sekolah yang lain dan berkembang ilmu dan sebagainya selain mendapatkan rezeki ya di tempat lain itu. Karena nggak mungkin lah guru ini songo, muridnya tidak 5 itu. Di sini juga muridnya kira mau 13, gurunya bilang kali ono karyawan bareng. Kabeh dodoyan sego gitu. Artinya kan sebenarnya kita berjuang. Iya, misterinya di situ itu. Kita anggap lemu saja. Masa pandemi anggap rakyat kalau ditutup masker. Itu suku kita ini sebagai orang beriman, itulah keyakinan kita bahwa Tuhan menyertai. Mesti ada jalan. Untuk orang baik itu mesti orang dalam. Mesti akan diberi. Nek Bu
Garita ya waktu lewat di depan rumahnya aku rapani dangan munggah peti dalamnya dhuwur. Ha ikhlas ini nek tingkat loro. Ya toh, Bu. Maka walaupun kita ini berdekatan, tapi kita percaya kalau kita menyelenggarakan sebaik-baiknya, entah kapan ya ada yang memberi, dan kami juga nggak sekolah ya bukan untuk bersaing. Mesti yang tewe dewe apa ya biar nanti Tuhan yang mengatur, kita berusaha mencari yang terbaik. Kalau melayani yang terbaik, nanti orang tua akan menitipkan di sekolah ini. Apalagi sekolah Jembar satu ini bergabung 50 itu murah Jembar. Luas sekali ini untuk 50 orang di sini. Anak-anak ini anak 60-70 cukup. Apalagi saya dari kelas yang sampai kelas anak laki, buri orang kelas, di samping sana ada kelas lapangan badminton, bisa untuk kelas yang dan padahal kelas itu ya seluruh masyarakat itu menjadi tempat untuk belajar. Oleh karena itu hari ini kalau kita merayakan Natal bukan pertama-tama supaya dalam hidup ke depan itu segalanya serba mudah, tetapi kita memohon semoga penyertaan Tuhan itu membuat kita selalu menemukan cara dan penuh harapan, dan saling bekerja sama, saling mendukung, saling menopang, sehingga disitulah berkah itu selalu datang, di mana ada orang mempunyai niat baik, mengusahakannya, dan selalu menolong satu sama lain. Berkah itu berlipat-lipat terjadi karena kalau penggandaan Tuhan itu ada satu anak kecil membawa 5 roti 2 ikan, lalu 5.000. Coba kalau tidak ada kerjasama, keterbukaan, tidak mungkin terjadi mujizat. Di sini juga terjadi mujizat karena pelayanan, ketulusan, harapan, iman yang mendasari kita semua. Itulah misteri Natal yang kita imani menjadi kekuatan hidup kita, bahwa Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Ada doa umat. Marilah kita sejenak menyiapkan hati, kita menyampaikan doa-doa umat. Bagi pemimpin gereja, berkatilah para uskup, imam, dan diakon, semoga mereka senantiasa mewartakan kasih-Mu pada semua orang, sehingga semakin banyak orang merasakan dan menemukan Engkau yang hadir di dunia. Marilah kita mohon. Untuk mereka yang terkena wabah corona, ya Tuhan yang berbelas kasih, sembuhkanlah semua saudara kami yang sakit. Semoga mereka dapat merasakan kehadiran-Mu yang selalu menjaga dan menyapa mereka melalui para perawat, dokter, keluarga, sehingga kesadaran itu memampukan mereka bangkit dari keterpurukan dan menerima segala yang terjadi. Berkatilah, bantulah, dan ilhamilah kami semua dalam menjalani kebiasaan baru ini. Marilah kita mohon. Bagi pengurus Yayasan Dharma Ibu, ya Tuhan, semoga para pengurus Yayasan Dharma Ibu Engkau limpahi kesejahteraan, kesehatan, kemampuan, serta kebijaksanaan untuk memimpin kami, para guru dan karyawan TK Indriasana. Marilah kita mohon. Bagi para guru dan karyawan TK Indriasana, ya Tuhan, kami mohon berilah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan rezeki yang cukup, supaya kami dapat membimbing anak-anak dengan penuh semangat dan gembira di masa pandemi ini. Marilah kita mohon. Bagi siswa-siswi TK Indriasana beserta orang tua, berilah semangat dalam belajar agar telah menjadi orang yang berguna, dan bagi orang tua semoga selalu sabar dan gigih dalam mendampingi belajar di rumah. Marilah kita mohon.
Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami ucapkan dengan kata-kata dalam perayaan ini. Namun kami percayakan segala harapan, niat baik kami, isi hati kami, dan segala yang kami mohon kepadamu yang belum terungkap dengan kata. Karena kami percaya bahwa Yesus Putramu mengetahui segalanya, Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami memberi